kemudian kita susun dalam satu draft sebuah yang akan kita serahkan kepada Kejaksaan Negeri Kota Palopo untuk kemudian mengeksekusi apa yang menjadi hasil konsolidasi tersebut. Saudara-saudara sekalian, untuk memasifkan apa yang menjadi hasil konsolidasi, saya memanggil seluruh masa aksi untuk merapatkan diri dalam barisan perjuangan dan mendekatkan diri kepada mimbar orasi. Kepada saudara-saudara yang ada di luar daripada barisan untuk kemudian masuk dalam barisan agar gerakan kita hari ini itu betul-betul berjalan sesuai dengan harapan, tanpa ada polarisasi, tanpa ada oknum-oknum yang kemudian memasuki daripada gerakan ini, saudara-saudara sekalian. Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada seluruh rakyat Universitas Cokro, kawan-kawan IPMR agar segera meletakkan diri. Siang, saya Andini, reporter Tribun Timur Kota Palopo, dan saat ini Tribunus saya berada di depan Kejaksaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan untuk kemudian memberikan atensi kepada kejaksaan agar betul-betul menjalankan tugas dan amanat undang-undang dalam hal pemberantasan korupsi. Saudara-saudara sekalian, akhir-akhir ini dalam beberapa waktu, dalam rentetan waktu terakhir ini, kita sama-sama melihat bagaimana tindak penyalahgunaan anggaran yang ada di Kota Palopo itu kemudian masif terjadi, saudara-saudara sekalian, sehingga sebagai hal tersebut sebagai indikasi utama dalam hal tindak pidana korupsi, saudara-saudara sekalian. Penyelewengan anggaran tersebut sebagai awal mula daripada tindakan korupsi itu, saudara-saudara sekalian. Sehingga atas dasar itu kemudian kita hadir di Kejaksaan Negeri untuk kemudian memberikan support kepada kejaksaan untuk segera mengungkap beberapa kasus yang ada di Kota Palopo terkait dengan tindak penyelewengan dan juga dugaan tindak pidana korupsi, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, hari ini apa yang kemudian kita lakukan? Apa yang kemudian kita lakukan sebagai upaya kita sebagai kaum intelektual, sebagai agen perubahan, sebagai pengontrol daripada jalannya pemerintahan, saudara-saudara sekalian. Apa yang kemudian kita lakukan ini adalah tugas dan mandat daripada leluhur pada senior-senior gerakan kita, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada saudara-saudara untuk menyampaikan orasi politiknya. Kawan-kawan dari MAPA, Ikatan Pelajar Mahasiswa Palopo. Cek. Oke, baik kawan-kawan sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam perjuangan kawan-kawan terhadap penindasan. Salam pembebasan terhadap pembodohan. Dan salam pemberontakan terhadap pembukaan kawan-kawan. Hari ini kawan-kawan sudah membuktikan bahwa masih ada idealisme di dalam sekumpulan atau otak pemudahan ini, kawan-kawan. Hari ini kawan-kawan sudah membuktikan itu kemudian masih memberikan eksistensi daripada gerakannya, memberikan esensi daripada gerakannya, bahwa gerakan demonstrasi yang kemudian kita lakukan pada hari ini, kawan-kawan, adalah langkah yang kemudian kita yakini untuk memberantas korupsi yang ada di negeri ini, kawan-kawan. Perlu kawan-kawan ketahui bersama bahwa daripada Kejaksaan Negeri Palopo, selamat datang kepada pimpinan Kejaksaan Negeri Palopo yang baru, yang belum cukup sampai 1 tahun dalam kinerjanya, kawan-kawan. Namun dari ini beberapa kasus di Palopo, kawan-kawan, itu kemudian masih tinggal pandai, kawan-kawan, tanpa ada kejelasan hukum dari Kejaksaan Negeri Palopo, kawan-kawan. Perlu
seluruh masyarakat Kota Palopo dan seluruh mahasiswa ketahui bersama bahwa ada pun beberapa kasus besar di Kota Palopo yang menjadi masyarakat sampai yang membuat masyarakat sampai hari ini menderita kawan-kawan karena perilaku daripada putra pramuka di Kota Palopo kawan-kawan. Mulai dari kasus dari Saro yang kemudian diduga menggunakan anggaran sekitar 5M kawan-kawan. Sekolah pelaut yang menggunakan anggaran 7M dan juga Taman Kirap yang menggunakan 91M kawan-kawan. Dan juga kasus daripada 1000 program 1000 kandang sapi yang kemudian sampai ini tidak ada kejelasan hukum daripada Kejaksaan Negeri Palopo kawan-kawan. Selain daripada itu, kasus daripada Terima kasih banyak. Sama-sama. dan satu yang paling jelas di pandang Bapak yaitu kasus daripada Stadion Naganika yang mangkrak kawan-kawan. Oleh karena itu, kami datang untuk menyambut momentum Hari Korupsi kawan-kawan. Kami dari seluruh mahasiswa, dari seluruh lembaga yang tergabung, kami datang untuk meminta komitmen daripada Prabowo untuk dilanjutkan daripada Kejaksaan Negeri Palopo. Dan kawan-kawan kita bersama bahwa 2 tahun yang lalu di Kejaksaan Negeri Palopo karena adanya kasus korupsi yang tidak selesai di Kejaksaan, kita dapat musibah dan kita juga berduka atas kematian daripada Satpam Kejari. Kami minta kepada seluruh aliansi untuk mendoakan beliau agar damai kesertanya di alam sana. Oleh karena itu, kepada Kejaksaan, ketika beberapa isu klasik yang saya sampaikan tidak dijalankan dan juga tidak memberikan efek jerah dengan cara seksama dan tentunya dalam tempo yang sedikit-sedikitnya. Saya, Ketua Ikatan Pelajar Mahasiswa Palopo dan seluruh aliansi akan datang ke Kejaksaan dan tentunya untuk memberikan suatu dan memberitakan ketika kasus korupsi tidak selesai. Saya sampaikan kepada jenderal. Kawan-kawan dari ini. Baik, kawan-kawan sekalian, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama meneriakkan sebagai bentuk perjuangan kita, sebagai bentuk perjuangan kita. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Kawan-kawan sekalian, saudara-saudara sekalian, saudara-saudara sekalian dari Sabang sampai Merauke telah menunjukkan eksistensinya, telah memproklamirkan pidatonya bahwa tepatnya pada tanggal 9 sampai 11 Desember itu telah diperingati sebagai Hari Anti Korupsi Sedunia, kawan-kawan sekalian. Perlu kita ketahui bersama bahwa sebelum kita melangkah secara internasional, kita akan melangkah secara nasional, kawan-kawan sekalian. Bahwa di bumi pertiwi kita ini, bahwa di tanah air kita ini, itu kemudian masih banyak praktek korupsi, masih banyak praktek korupsi dan nepotisme, kawan-kawan sekalian. Kita sebagai warga negara bangsa Indonesia, kita sebagai pemuda, kita sebagai mahasiswa telah menyatakan sikap bagaimana kemudian sama-sama berseteru, sama-sama memperjuangkan apa yang menjadi problematika, apa yang menjadi kesusahan masyarakat Indonesia, kawan-kawan sekalian. Kawan-kawanku sekalian, jangan pernah takut untuk menyampaikan aspirasi kawan-kawan sekalian, karena kita telah dilindungi oleh undang-undang tahun 1998 yang menyatakan bahwa seluruh warga negara Indonesia berhak berekspresi, berhak menyampaikan aspirasi di tempat umum, baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk kawan-kawan sekalian. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa negara Republik Indonesia yang kemudian hari ini kita menyampaikan apakah kita sudah berdaulat, apakah kita sudah makmur, apakah kita... Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.